Semangat pagi. Pada video ini saya akan memberikan materi pendahuluan tentang ilmu geologi yang akan kita pelajari selama 16 minggu ke depan. Harapannya dengan kita mempelajari geologi, kita sebagai ahli geologi dan ahli pertambangan nantinya, selain melakukan penelitian untuk mengungkapkan misteri yang berhubungan dengan proses pembentukan bumi, kemudian gerakan dan perubahan bumi seperti gempa bumi dan erupsi gunung api, kita juga dapat mencari dan menemukan bahan-bahan dari dalam bumi seperti bahan tambang, minyak, dan gas bumi yang dapat kita manfaatkan. Adapun ruang lingkup geologi yang akan kita pelajari antara lain pengertian dan cara belajar geologi, kemudian ilmu-ilmu apa saja yang terkait dalam geologi, kemudian sistem dalam geologi, dan terakhir mengapa kita perlu belajar geologi. Pengertian dan cara belajar geologi, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi geologi. Apa itu geologi? Geologi sendiri dari bahasa Yunani, dia mempunyai dua suku kata. Yang pertama adalah geo dan logos, di mana geo itu adalah bumi dan logos itu ada ilmu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa geologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bumi, baik itu dari proses-prosesnya atau dinamika dan pengaruh apa saja dari proses tadi terhadap bumi itu sendiri. Kemudian Witten dan Brooks pada bukunya The Penguin Dictionary of Geology mengungkapkan bahwa geologi itu merupakan suatu studi bumi secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan ini meliputi dari asalnya, kemudian strukturnya, kemudian komposisi serta sejarah. Kemudian dan sifat dari proses yang telah muncul pada kondisi saat ini. Kemudian geologi sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu geologi fisik dan geologi dinamis, di mana geologi fisik merupakan studi dari geologi yang khusus mempelajari dari sifat-sifat bumi. Sifat-sifat bumi itu apa saja? Yang pertama ada susunan dan komposisi dari bumi, kemudian selaput udara yang mengitari bumi. Ini dikhususkan kepada bagian-bagian yang lebih berinteraksi ya dari bumi. Kemudian selaput air atau hidrosfer, serta proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi. Kemudian untuk geologi dinamis sendiri ini merupakan bagian dari ilmu geologi yang mempelajari secara khusus tentang sifat dinamika, di mana sifat dinamika ini berhubungan dengan perubahan-perubahan pada bumi. Yang kita tahu bahwa di dalam bumi ini ada banyak sekali gaya dan tekanan yang dipicu oleh inti bumi atau sumber dari bumi, sehingga dari kegiatan-kegiatan dan gaya-gaya tersebut menghasilkan sebuah kegiatan, contohnya adalah kegiatan magma menghasilkan sebuah erupsi, kemudian gerakan-gerakan litosfer akibat adanya arus konveksi, kemudian adanya gempa bumi dan gerakan-gerakan lempeng bumi yang akan membentuk sebuah cekungan, endapan, atau bahkan sebuah pegunungan. Nah, bagaimana cara kita belajar geologi? Ada banyak sekali cara yang dapat kita gunakan untuk mempelajari geologi. Yang pertama adalah mengikuti pendidikan
formal tentang kebumian, kemudian ada lokatama untuk belajar geologi itu bisa dari perpustakaan, termasuk dari internet, kemudian laboratorium atau studio, dan museum geologi, serta kita lakukan pengamatan langsung di lapangan. Sebagaimana pembelajaran ilmu yang ada di alam atau di lapangan, bahan-bahan dan fenomena geologi yang perlu dilakukan, kita adalah melakukan observasi atau pengamatan. Dari observasi itu kita lakukan analisis. Dari analisis yang kita lakukan, kita dapat hasilkan sebuah sintetis atau kesimpulan. Ini merupakan ilmu-ilmu yang terkait dengan geologi, di mana ilmu-ilmu dasarnya adalah fisika, statistika, matematika, dan kimia. Sedangkan ilmu-ilmu dasar kebumian antara lain ada meteorologi, kemudian ada hidrologi, kemudian geologi, kemudian biologi, dan pedologi. Geologi sendiri kemudian menjadi ilmu terapan, menjadi geologi minyak bumi, geologi bahan galian, geologi teknik, geologi panas bumi, planologi, geologi, geolingkungan, dan lain-lain. Di mana penerapan ilmu tersebut kita dapat gunakan pada teknologi, teknik peminyakan, teknik pertambangan, teknik sipil, teknik panas bumi, pertanian, industri pariwisata, dan lain-lain. Ini merupakan cabang-cabang dari ilmu geologi, antara lain ada petrologi. Petrologi ini merupakan studi tentang batuan beku, batuan sedimen, batuan gunung api, batuan metamorf, di mana kita akan mempelajari dari asal mula pembentukannya, kemudian klasifikasinya, dan tempat pembentukan serta pengendapannya. Serta nanti akan mempelajari tentang penyebarannya juga. Kemudian ada mineralogi. Jadi mineralogi ini merupakan studi tentang mineral dengan cara mendeskripsikan suatu mineral dari suatu pembentukan batuan secara mikroskopis. Seperti kita lihat dari sifat fisiknya, belahannya, goresannya, kilap, dan lain-lain. Kemudian ada sedimentologi, di mana sedimentologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang batuan sedimen dari proses pembentukannya hingga penyebarannya. Serta ada geomorfologi, di mana geomorfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentang alam. Kemudian struktur geologi ini merupakan studi yang mempelajari tentang perubahan bentuk-bentuk kerak bumi yang diakibatkan adanya proses dari bumi itu sendiri hingga menghasilkan struktur geologi seperti lipatan, patahan, kekar, sesar, dan lain-lain. Kemudian cabang berikutnya ada paleontologi, di mana cabang paleontologi ini merupakan studi yang mempelajari tentang kehidupan masa lampau. Di sini baik berupa fosil maupun makro dan mikroorganisme yang terdapat di dalam batuan. Kemudian ada stratigrafi, yaitu adalah studi yang mempelajari tentang perlapisan batuan dan proses pembentukan dari batuan tersebut. Kemudian ada geologi terapan, geologi terapan ini adalah suatu penerapan ilmu geologi untuk kepentingan manusia pada bidang tertentu. Contohnya ada geologi pertambangan, geologi batubara, geologi minyak dan gas bumi, ada hidrogeologi, geofisika, geotermal, geologi teknik, dan sebagainya.
Ini merupakan sistem dari geologi, di mana kita tahu bahwa di bumi terdapat 3 unsur penting, yaitu atmosfer yang berisi udara yang mengitari bumi, kemudian ada hidrosfer, yaitu adalah selaput air, dan ada litosfer yang merupakan bagian luar bumi yang bersifat padat. Nah, dari ketiga unsur ini akan membentuk dan menciptakan sebuah biosfer, di mana bagian biosfer ini nantinya akan ada kehidupan, karena biosfer ini yang terdiri dari adanya air, udara, dan tanah, sehingga nanti akan menciptakan sebuah kehidupan, tumbuhan, dan manusia. Sejarah perkembangan ilmu geologi sendiri bisa dikatakan baru karena dimulai sekitar 500 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Pengembangan ilmu geologi ini berdasarkan fakta serta pemikiran yang diajukan oleh pakar-pakar Yunani tentang bagaimana sih bumi ini terbentuk dan bagaimana sih yang terjadi di dalam bumi. Ada 2 konsep atau hukum atau teori geologi yang terkenal. Yang pertama adalah katastrofisme dan uniformitarianisme. Baron George Cuvier pada tahun 1810 mengungkapkan bahwa pada kenyataannya, pada masa lampau ini telah terjadi kepunahan, dan beberapa spesies flora dan fauna kemudian timbul kembali menjadi spesies flora dan fauna. Nah, sehingga semua peristiwa tersebut terjadi karena adanya bencana yang secara mendadak atau sangat dahsyat, sehingga dikenal dengan konsep malapetaka atau katastrofisme. Ini yang dicetuskan oleh Baron George Cuvier. Kemudian konsep geologi berikutnya yang terkenal yaitu adalah uniformitarianisme pada abad 18. James Hutton mengungkapkan bahwa pada abad tersebut adalah permulaan dari geologi modern. Nah, James Hutton ini juga seorang ahli fisika dari Skotlandia yang merupakan bapak geologi modern dengan menerbitkan buku Theory of the Earth, di mana beliau mencetuskan sebuah teori, yaitu adalah the present is the key to the past, di mana kejadian yang ada pada saat ini berlangsung pada masa lalu. Pada saat ini, dan proses itu pada saat ini akan terus terjadi secara berulang-ulang. Nah, maka dari itu untuk kondisi saat ini pun ditambahkan juga dari teori sebelumnya, yaitu the present is the key to the future, bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan kunci dari masa depan. Kemudian mengapa pentingnya kita belajar geologi? Yang kita tahu bahwa selama kita tinggal di dalam bumi, selama kita berada di bumi, berarti semua aspek geologi ada di sekitar kita. Apa saja contohnya? Yaitu yang pertama adalah sumber daya geologi, di mana sumber daya geologi ini terdiri dari tanah, air, dan energi yang ada di dalam bumi yang dapat kita manfaatkan.
Contoh, karena kita orang tambang, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan tambang untuk menunjang kehidupan kita. Kemudian ada juga bahan minyak dan gas bumi yang dapat kita gunakan juga sebagai sumber energi. Kemudian lingkungan, dari aspek lingkungan, dimana kita tahu dengan mempelajari geologi, kita dapat mengetahui perubahan lingkungan di sekitar kita. Contohnya, ada suatu daerah yang dulunya adalah merupakan tanah rawa, seiring dengan berjalannya waktu dan majunya teknologi, daerah tersebut bisa dijadikan daerah pemukiman. Atau contoh lain yang saat ini yang kita rasakan adalah perubahan iklim yang ekstrim akibat dari pemanasan global. Dari pemanasan global ini menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan selatan dan daerah banyak yang dilanda kekeringan. Kemudian geologi sendiri mempunyai bahaya yang mempunyai resiko dan dampaknya. Apa saja? Yaitu apa itu bencana geologi seperti gempa bumi, kemudian tanah longsor, dan yang dahsyat adalah erupsi gunung api. Nah, dengan belajar geologi, karena kita sudah tahu bahaya-bahaya geologi yang dapat ditimbulkan, kita juga dapat mengembangkan sebuah ilmu rekayasa seperti tadi seandainya suatu daerah itu sering mengalami longsor, kita bisa membuat tanggul, kemudian kita bisa memanfaatkan sebuah cekungan dari suatu bentang alam, kita gunakan sebagai bendungan untuk menampung air yang akan kita gunakan sebagai irigasi atau kita gunakan sehari-hari. Kemudian jika suatu daerah yang longsor itu tadi merupakan akses dari jalan raya yang longsor, kita bisa lakukan perkuatan lereng atau tebing sehingga akses jalan tersebut bisa aman. Kemudian kita dari geologi pun kita bisa mengetahui tentang bentuk bentang alam, seperti adanya geyser, kemudian adanya efek dari longsoran, kemudian adanya aliran air atau sungai, kemudian garis pantai, gurun, dan air tanah. Kemudian dengan kita belajar geologi, kita bisa tahu seperti apa sejarah proses terjadinya suatu daerah dan sejarahnya, sehingga dari 6 aspek ini bisa kita simpulkan bahwa geologi ini adalah membentuk peradaban besar dari bumi. Nah, ini dia merupakan efek dari geologi yang dapat mempunyai pengaruh besar terhadap peradaban kita. Ini merupakan contoh di daerah Los Angeles. Ini adalah efek dari gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan yang dulunya sebuah kota yang berdiri megah, kemudian ada gempa bumi menjadi luluh lantah hancur ya. Kemudian ini merupakan contoh dari erupsi gunung api. Bisa kita lihat bahwa dahsyatnya erupsi gunung berapi ini bisa merubah peradaban kita yang sama seperti gempa bumi yang efeknya merusak juga. Namun efek
positif dari Gunung Merapi, erupsi Gunung Merapi ini adalah ketika semua keadaan sudah settle, daerah-daerah tersebut memiliki unsur hara yang bagus, sehingga menjadi daerah yang sangat subur, seperti itu. Dan yang semulanya peradaban di situ sudah hancur karena semua keadaan settle dan semua tanah sudah subur dan bagus untuk ditanamin banyak pepohonan, menjadi peradaban yang baru. Kemudian ini merupakan contoh dari pergerakan massa tanah, efek dari bencana geologi juga, longsoran yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila di suatu daerah mempunyai tanah yang mempunyai tingkat saturated atau kejenuhan yang tinggi dan ditambahkan dengan curah hujan yang tinggi, itu pasti akan mengalami kelongsoran. Dan ini akan memiliki dampak yang negatif atau dampak yang buruk apabila daerah tersebut berada di akses jalan penghubung dari satu daerah ke daerah lain. Dan ini dampaknya akan ke peradaban juga, karena dengan longsoran ini, dengan memutuskan akses, semua kegiatan akan terhenti. Nah, ini juga adalah contoh dari pergerakan massa tanah, yaitu tanah longsor. Seperti itu. Dan ini merupakan contoh-contoh dari bentang alam, yaitu bisa kita lihat ada geyser, kemudian ada efek dari sebuah erosi atau efek dari sebuah longsoran pada suatu daerah atau gunung. Kita bisa lihat untuk mass wasting, di situ membentuk sebuah potongan gunung akibat longsoran. Kemudian ada stream, yaitu adalah aliran air atau sungai kecil. Kemudian ada shorelines, ini merupakan garis pantai. Kemudian ada desert, itu ada gurun. Kemudian ada groundwater atau air tanah. Dan ini merupakan contoh-contoh dari bentang alam. Seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan pendahuluan tentang geologi dasar. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di forum chat yang ada di LMS, atau kita bisa diskusi di WA Group.